Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Kasinta dengan nomor induk mahasiswa 2101089, kelas manajemen 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer pricing atau penentuan harga transfer. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama mengenai definisi harga transfer, lalu ada tujuan penentuan harga transfer, metode penentuan harga transfer, dampak harga transfer terhadap IPC, dan contoh soalnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan harga transfer? Di sini ada dua definisi yang diambil dari dua sumber yang berbeda. Menurut salah satu sumber, harga transfer adalah jumlah yang dibebankan selama transaksi antar perusahaan terkait. Ini adalah harga yang dibayarkan untuk barang atau jasa yang ditransfer dari satu unit organisasi ke unit lainnya di negara bagian atau negara yang berbeda. Adapun menurut sumber lainnya mengatakan bahwa harga transfer adalah suatu kegiatan akuntansi yang mewakili harga barang atau jasa yang diberikan pada satu divisi ke divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama. Jadi, apa sih tujuan penentuan dari harga transfer ini? Dikutip dari buku berjudul Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi, karangan Haryani tahun 2018, setidaknya ada 5 tujuan penentuan harga transfer, yaitu yang pertama dapat memperoleh informasi harga yang relevan, yang kedua memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga, yang ketiga dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan, lalu meminimalkan beban pengenaan pajak, biaya masuk, dan biaya pengiriman, dan juga memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Itu adalah beberapa tujuan dari penentuan harga transfer ini. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan harga transfer? Dikutip dari buku yang sama, yaitu buku Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi, ada 4 metode penentuan harga transfer ini, yaitu yang pertama adalah metode harga pasar. Nah, harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasar harga pasarnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk yang ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Itu adalah sekilas mengenai metode harga transfer. Yang kedua adalah metode harga pokok, yaitu penentuan harga transfer yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan labanya. Yang ketiga adalah metode negosiasi, yaitu penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah metode arbitrasi, yang digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer, yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator. Itu adalah beberapa metode untuk menentukan harga transfer. Adapun untuk penjelasan lebih rincinya, mari kita bahas satu persatu. Oke, pertama kita bahas mengenai metode harga pasar. Nah, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode harga pasar ini, yaitu jika harga yang ditawarkan divisi penjual sama dengan harga pasar, maka produk itu harus dibeli dari divisi penjual. Nah, apabila ada distress price, secara temporer pemasok luar menawarkan harga yang rendah, harga tersebut tidak perlu dipedulikan dan divisi pembeli harus membeli dari divisi penjual. Lalu, perubahan sumber dan harga transfer perlu ditelaah dan disetujui oleh kantor pusat. Itu adalah beberapa batasan yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam menggunakan metode harga pasar ini. Nah, adapun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak semua produk yang ditransfer memiliki harga pasar. Lalu harga pasar sering berubah sehingga harga transfer harus diubah juga. Lalu seringnya terdapat beberapa macam harga pasar untuk produk yang sama. Dan penghematan biaya dalam bentuk biaya yang dapat dihindari hanya dinikmati oleh divisi pembeli saja, tidak juga dinikmati oleh divisi penjual. Jadi ini terkesan hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan metode harga pasar untuk menentukan harga transfer. Jadi, hal yang paling utama yaitu diketahui berapa sih harga yang berlaku di pasaran
untuk produk tersebut. Nah, lalu kita data nih, biaya yang dapat dihindari itu apa aja? Misal potongan penjualan, biaya iklan, biaya angkut penjualan, komisi penjualan, dan biaya penagihan. Nah, biaya-biaya yang dapat dihindari ini ditotalkan lalu nanti dihitung selisih antara harga yang berlaku di pasar dikurangi dengan biaya yang dapat dihindari tersebut, dikurangi totalnya gitu. Nah, itu adalah harga transfer yang dapat digunakan. Itu contoh penggunaan metode harga pasar. Nah, metode yang kedua adalah metode harga pokok. Nah, metode ini dipakai saat terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut, seperti tidak tersedianya harga pasar dari produk yang ditransfer itu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam harga pasar yang paling penting itu adalah harus ada harga pasar dari produk yang ditransfer. Nah, ini adalah solusi apabila tidak terjadi atau tidak ada harga pasar dari produk yang akan ditransfer, maka dapat menggunakan metode harga pokok ini. Yang kedua adalah di pasar terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Artinya harga pasarnya itu ternyata lebih dari satu gitu. Maka daripada bingung memilih harga pasar mana yang akan kita gunakan, lebih baik kita gunakan metode yang lain, yaitu salah satunya dengan metode harga pokok ini. Dan yang ketiga adalah produk yang ditransfer sifatnya itu khusus atau rahasia. Itu adalah beberapa kondisi yang memungkinkan kita untuk menggunakan metode harga pokok. Adapun kelemahan dari metode ini adalah divisi pembeli akan cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah. Lalu penentuan harga transfer ini susah untuk mengubah harga yang bertujuan kompetitif atau strategik. Selanjutnya adalah metode negosiasi. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya sekilas bahwa dapat kita pahami metode negosiasi itu adalah metode penentuan harga transfer dengan cara membuat kesepakatan gitu antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, di sini contohnya PT Rodaling mempunyai dua divisi, yaitu divisi A, suku cadang, dan divisi B, produk, melakukan transaksi keduanya itu. Di mana divisi penjual atau divisi A dan divisi pembeli yaitu divisi B. Divisi A menjual kepada pihak luar, tetapi apabila tidak menjual ke pihak luar, divisi A ini akan menjual ke divisi B, sehingga divisi A dapat menghemat biaya pemasaran dan distribusi. Misal perusahaan bekerja selama 300 hari per tahun, dan informasi dari divisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit produksi per harinya adalah sebesar 100. Nah, maka unit produksi per tahunnya itu adalah tinggal unit produksi per hari dikali banyak hari dalam satu tahun perusahaan itu berjalan gitu. Artinya 100 dikali 300 hari, yaitu jadi unit produksi per tahunnya itu adalah sebesar 30.000 unit. Lalu harga jualnya itu berapa? Jadi harga jualnya itu adalah sebesar Rp200 per unit. Sedangkan total unitnya itu adalah 30.000. Nah, maka total harga jualnya itu adalah Rp6 juta. Selanjutnya adalah biaya pemasaran dan distribusi sebanyak 600.000, biaya tetap per tahun sebesar 1.500.000, dan biaya manufaktur variabel sebesar 1.500.000 rupiah juga. Kedua divisi ini sepakat untuk melakukan harga transfer negosiasi dengan menjual produk dari divisi A ke divisi B. Nah, maka divisi A ini tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Nah, ditanyakan berapa sih harga transfer negosiasinya? Nah, jawaban dari permasalahan tersebut adalah pertama kita tentukan dulu harga transfer minimum antar divisinya. Karena harga jualnya itu totalnya itu adalah sebesar 6 juta dalam 1 tahun. Nah, lalu dikatakan bahwa tadi divisi A ini akan menjualnya kepada divisi B. Nah, artinya ini mengurangi biaya pemasaran dan distribusinya yang tadi sebesar 600.000. Nah, sehingga harga transfer minimumnya itu adalah 6 juta dikurangi 600.000, yaitu sebesar 5.400.000 rupiah. Nah, maka harga per unitnya itu dapat kita tentukan dengan cara membagi dari harga transfer minimum ini dibagi dengan banyak unit per tahunnya, yaitu 30.000 unit, sehingga 5.400.000 rupiah dibagi 30.000 unit. Hasilnya adalah harga per unitnya sebesar 180 rupiah per unit. Adapun untuk harga maksimumnya itu adalah sebesar 6 juta, atau jika kita hitung per unit 6 juta rupiah dibagi 30.000 unit sebesar 200 rupiah per unit. Nah, kedua divisi hendak merealisasikan harga transfer negosiasi
yang telah disepakati, yaitu harga transfer maksimum yaitu sebesar Rp200 ditambah dengan harga transfer minimum yaitu Rp180 dibagi dengan 2. Jadi diambil mediannya gitu. Diambil rata-ratanya gitu. Sehingga diperoleh harga transfer negosiasinya sebesar Rp190 per unit. Nah, apabila di PCA ini menggunakan harga transfer secara negosiasi yaitu sebesar Rp190 per unit, nah maka keuntungannya itu bisa kita hitung Rp190 per unit dikurangi harga minimum ya, yaitu Rp180 dikali 30.000 unit. Jadi hasilnya keuntungan yang diperoleh oleh DBCA dengan menggunakan harga transfer Rp190 per unit ini adalah sebesar Rp300.000. Untuk metode yang terakhir yaitu metode arbitrasi. Contoh kasusnya seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa metode arbitrasi ini digunakan apabila dari negosiasi yang sebelumnya telah dilakukan itu ternyata tidak disepakati keputusan harga transfernya gitu. Artinya baik salah satu ataupun kedua pihak ternyata tidak menyetujui harga transfer dari hasil negosiasi tersebut, maka dapat menggunakan metode arbitrasi ini. Contohnya adalah pada kasus yang sama yaitu PT Rodaling. Misal ternyata dari metode negosiasi diperoleh bahwa harga transfernya itu sebesar Rp190 per unit. Nah, tetapi karena masing-masing divisi baik itu divisi A maupun divisi B ternyata tidak setuju dengan harga transfer tersebut, maka direksi sebagai arbitratos dapat menentukan harga transfer sebesar misalnya diambil Rp195. Itu adalah contoh penggunaan metode arbitrasi dalam menentukan harga transfer. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari harga transfer ini? Nah, dikutip dari sebuah website bahwa ada di sini dicantumkan 3 dampak harga transfer. Yang pertama terhadap ukuran kinerja divisi. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer akan mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Itu ditinjau dari ukuran kinerja divisi. Adapun dampaknya untuk keuntungan perusahaan adalah bahwa penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan 2 cara, yaitu jika ia mempengaruhi perilaku divisi dan ia mempengaruhi pajak penghasilan. Dan yang terakhir adalah terhadap otonomi. Karena keputusan penetapan harga transfer dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, manajemen puncak sering tergoda untuk mencampuri dan mendikte harga transfer yang mereka inginkan. Itu adalah beberapa dampak harga transfer terhadap 3 aspek ini. Nah, di sini kita akan bahas contoh salah satu kasus dalam penentuan harga transfer. Nah, misal PT Persada memiliki suatu divisi valve yang membuat dan menjual valve standar dengan data kapasitas dalam unitnya adalah sebanyak 100.000 unit, biaya variabel per unitnya Rp16, biaya tetap per unitnya Rp9, harga jual untuk pelanggan luar itu sebesar Rp30, dan keuntungan per unitnya itu Rp5. Perusahaan tersebut memiliki suatu divisi pompa yang dapat menggunakan valve ini dalam produksi pompa-pompanya. Divisi pompa tersebut pada saat ini membeli 10.000 valve per tahun dari suatu pemasok luar negeri dengan harga Rp29 per valve. Nah, ada 3 kasus yang harus dipecahkan. Yang pertama, jika diasumsikan bahwa divisi valve memiliki kapasitas menganggur yang banyak untuk menangani seluruh kebutuhan divisi pompa, pada rentang berapakah harga transfer akan membuat kedua divisi lebih baik dengan melakukan transfer di dalam perusahaan? Nah, lalu yang kedua, jika diasumsikan bahwa divisi valve ini menjual semua yang dapat dihasilkannya pada pelanggan luar, apakah merupakan jangkauan yang dapat diterima? Nah, jika ada, untuk harga transfer berapakah antara dua divisi ini? Dan yang ketiga adalah diasumsikan bahwa divisi valve menjual semua yang dapat dijualnya pada pelanggan luar, dan juga diasumsikan bahwa biaya yang dapat dihindari sebesar Rp3 apabila ada transfer, dikarenakan biaya-biaya penjualan yang dikurangi. Pada rentang berapakah harga transfer akan membuat kedua divisi lebih baik dengan melakukan transfer di dalam perusahaan? Nah, 3 kasus ini akan kita bahas satu persatu.
sekarang untuk kasus yang pertama, nah di PC Valve ini memiliki kapasitas menganggur, maka tidak harus mengorbankan penjualan reguler untuk melayani di PC pompa. Dengan menerapkan rumus untuk harga transfer yang terendah yang dapat diterima dari sudut pandang di PC penjual, maka diperoleh harga transfernya itu yaitu biaya variabel per unit ditambah margin kontribusi total pada penjualan yang hilang per jumlah unit yang ditransfer. Karena margin kontribusi total pada penjualan yang hilang itu senilai 0, maka harga transfernya itu lebih besar sama dengan Rp16. Nah, ini diterima. Di PC pompa tidak akan bersedia membayar lebih dari Rp29. Kenapa? Karena harga yang saat ini dibayarkan pada pemasok luar untuk valve-nya ini adalah sebesar Rp29 tersebut per unitnya. Nah, maka harga transfer itu harus berada jatuh dalam jangkauan antara Rp16 sampai dengan Rp29. Nah, pembuktiannya bisa kita lihat di sini. Kita hitung penerimaan penjualan di PC Valve apabila menjual ke luar, artinya ke pelanggan luar, yaitu sebesar 90.000 unit ya. Karena yang dibutuhkan oleh di PC pompa itu hanya 10.000 unit. Nah, maka yang 90.000 unitnya itu dijual ke pasaran dengan harga Rp30 per unitnya. Maka total penerimaan penjualannya itu adalah sebesar Rp2.700.000. Adapun untuk penerimaan penjualan yang diperoleh oleh divisi Valve dari penjualan valve-nya kepada divisi pompa, yaitu dengan harga misal kita ambil Rp16 per unit, dan total yang akan dibeli oleh divisi pompa adalah sebesar 10.000 unit. Nah, maka penerimaan penjualan yang diperoleh oleh divisi Valve itu adalah sebesar 160.000. Dan selanjutnya ya, karena harga yang harga penjualan valve apabila divisi pompa membeli dari pemasok luar negeri itu harganya Rp29 per unit, sedangkan dari divisi valve hanya Rp16 per unit. Nah, maka divisi pompa akan melakukan penghematan sebesar selisih dari Rp29 dan Rp16, yaitu Rp13 per unit dikali 10.000 unit untuk pembelian divisi pompa. Nah, maka divisi pompa melakukan penghematan sebesar Rp130.000. Nah, sehingga total penerimaan perusahaan dari divisi pompa dari divisi valve yaitu sebesar Rp2.990.000. Adapun untuk total biayanya, yaitu untuk total biaya apabila divisi valve ini menjual keluar, yaitu sebesar Rp25.000 ini Rp25 ya. Rp25 ini diperoleh dari biaya total tadi ditambah dengan biaya variabel yang Rp16 ditambah Rp9, sehingga dikalikan dengan 90.000 unit ditambah dengan untuk total biaya yang apabila dijual kepada divisi pompa itu total biayanya itu hanya Rp16 per unit ya, karena tidak memperhitungkan biaya variabelnya, dikali dengan 10.000 unit, sehingga diperoleh totalnya itu adalah total biaya dari keseluruhan produksinya itu adalah sebesar Rp2.410.000. Nah, maka keuntungan perusahaannya itu bisa kita hitung dari selisih antara total penerimaan perusahaan dengan total biaya, yaitu diperoleh Rp580.000. Nah, ini alasan ini diterima. Kenapa? Karena apabila dengan menggunakan harga transfer sebesar Rp16 diperoleh keuntungan Rp580.000. Sedangkan apabila jika dijual keluar seluruh produk valve yang diproduksi oleh divisi valve itu sebesar 100.000 unit, apabila dijual seluruhnya keluar dikali dengan keuntungan per unitnya Rp5, maka diperoleh keuntungan hanya sebesar Rp500.000. Jelas bahwa keuntungan perusahaan dengan harga transfer sebesar Rp16 itu lebih menguntungkan daripada seluruhnya dijual ke luar. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua. Nah, jika divisi valve menjual seluruh yang dapat dihasilkannya ke pasar, maka harus mengorbankan penjualan reguler untuk melayani divisi pompa. Jadi divisi valve memiliki opportunity cost yang merupakan margin kontribusi total pada penjualan yang hilang. Nah, harga transfernya itu adalah biaya variabel per unit ditambah margin kontribusi total pada penjualan yang hilang per jumlah unit yang ditransfer. Nah, margin kontribusi total pada penjualan yang hilangnya itu adalah sebesar selisih dari Rp30.000 dikurangi Rp30 dikurangi Rp16 ya. Rp30 itu adalah harga penjualan keluar
dan Rp16 ini itu biaya variabel per unitnya ya. Nah, sehingga diperoleh harga transfernya itu lebih besar sama dengan Rp30. Nah, ini ditolak. Kenapa? Karena secara logika divisi pompa dapat membeli valve yang lebih murah gitu dari suatu pemasok luar hanya dengan harga Rp29 per unit, sehingga tidak akan terjadi transfer yang dilakukan antara kedua divisi tersebut. Nah, pembuktiannya bisa kita lihat, penerimaan penjualan divisi PELP itu perhitungannya sama dengan tadi ya, yaitu harga jualnya Rp30 dikali 90.000 unit, sehingga total penerimaan divisi PELP apabila menjual ke pasar yaitu sebesar Rp2.700.000. Nah, penerimaan penjualan divisi PELP apabila menjual kepada divisi pompa itu ternyata sebesar tadi kan harga transfernya itu sebenarnya Rp30. Nah, karena harga jual si valve ini apabila dari pemasok luar itu hanya Rp29, artinya divisi pompa akan mengalami pemborosan. Di sini akan terjadi pemborosan divisi pompa sebesar Rp1 per unitnya ya, karena harga apabila beli keluar itu harganya Rp29, sedangkan kalau beli ke divisi PELP harganya Rp30. Nah, sehingga penerimaan penjualan divisi PELP dari divisi pompa itu sebesar Rp29 dikali 10.000 unit, sama pemborosannya itu sebesar Rp1 per unit dikali 10.000 unit. Nah, sehingga apabila diperoleh itu berarti untuk penerimaan penjualannya itu Rp290.000 dan divisi PELP melakukan pemborosan sebesar Rp10.000 dalam 1 tahun tersebut, sehingga total penerimaannya itu adalah Rp2.700.000 ditambah Rp290.000 dikurangi Rp10.000 ya, karena terjadi pemborosan, maka total penerimaannya itu adalah Rp2.980.000. Nah, untuk total biayanya ini sama-sama si total biaya per unitnya itu menjumlahkan biaya tetap sama biaya variabelnya ya untuk seluruh unit yang dijual, baik itu ke pasaran atau ke pelanggan luar maupun ke divisi pompa. Nah, sehingga diperoleh total biayanya itu sebesar Rp2.500.000. Nah, maka keuntungan perusahaan yang diperoleh itu adalah sebesar Rp480.000. Nah, sehingga ini alasan ini ditolak. Dengan kata lain, harga transfer sebesar Rp30 per unit ini ditolak karena ternyata hanya menghasilkan keuntungan sebesar Rp480.000 saja gitu. Sedangkan apabila seluruhnya dijual keluar justru menghasilkan keuntungan yang lebih besar, yaitu Rp500.000. Nah, maka perusahaan tidak dapat menggunakan harga transfer sebesar Rp30. Artinya penentuan harga transfer sebesar Rp30 ini ditolak karena ini keuntungannya itu ternyata lebih kecil daripada menjual seluruh valve ke luar perusahaan. Oke, selanjutnya untuk kasus terakhir. Nah, harga transfernya itu bisa kita peroleh karena tadi dalam kasus ketiga ini ada biaya yang dapat dihindari, biaya variabel yang dapat dihindari, yaitu sebesar Rp3. Nah, maka biaya variabel per unitnya itu menjadi Rp13 saja ya. Sedangkan untuk margin kontribusi total per jumlah unit yang ditransfernya itu tetap sama. Nah, maka harga transfernya itu lebih besar sama dengan Rp27. Dalam hal ini harga transfer jatuh dalam jangkauan Rp27 sampai Rp29. Nah, hal ini diterima. Kenapa? Karena kita lihat nih di sini pembuktiannya bahwa penerimaan penjualan divisi PELP itu seperti biasa ya, totalnya yang penjualan ke luar perusahaan atau ke pelanggan luar itu sebesar Rp2.700.000. Nah, penerimaan penjualan ke divisi PELP itu Rp270.000 ya. Ini yang dijual ke divisi pompa. Nah, divisi pompa juga memperoleh perkhidmatan karena membeli yang lebih murah daripada dia membeli ke pemasok luar sebesar Rp29 per unit, dan penghematannya itu sebesar Rp2 per unit ya, selisih dari Rp29 harga pembelian ke pemasok luar dan Rp27 harga pembelian ke divisi PELP. Nah, maka total penghematan yang dilakukan oleh divisi pompa itu adalah sebesar Rp2 per unit dikali 10.000 unit, jadi Rp20.000, sehingga total penerimaan perusahaannya itu sebesar, jika ditotalkan, jadi Rp2.980.000. Adapun untuk total biayanya, untuk total biaya apabila penjualan ke luar
total biayanya per unitnya tetap Rp25 ya, diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, untuk total biaya pada penjualan kepada divisi pompa, biaya variabelnya seperti tadi diketahui bahwa biaya variabel yang Rp16 itu dikurangi dengan Rp3 dari biaya yang dapat dihindari. Jadi tersisa total biaya untuk penjualan kepada divisi pompa itu per unitnya sebesar Rp22 dikali 10.000 unit. Nah, maka total biayanya itu adalah sebesar Rp2.470.000. Sehingga keuntungan perusahaan kita hitung selisih dari total penerimaan perusahaan dengan total biaya, yaitu sebesar Rp520.000. Nah, dapat dilihat bahwa alasan penggunaan harga transfer dengan yang batas bawahnya atau harga transfer minimumnya sebesar Rp27 ini dapat diterima karena menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada menjual valve ini seluruhnya ke luar perusahaan yang hanya menghasilkan keuntungan sebesar Rp500.000, diperoleh dari keuntungan per unitnya Rp5 dikali banyak unitnya Rp100.000. Nah, dengan inilah bahwa harga transfer per unitnya sebesar Rp27 ini dapat diterima karena menghasilkan keuntungan yang lebih baik daripada penjualan seluruh valve ke luar perusahaan. Itu adalah contoh-contoh kasus penggunaan dalam menentukan harga transfer. Nah, mungkin cukup saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai penentuan harga transfer atau transfer pricing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.